Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana ya. Kembali bahas lagi soal jodoh dan menikah. Ada juga di antara banyak komentar, pertanyaan terkait dengan seperti ini teman-teman. Orang dengan gangguan mental itu dianjurkan menikah nggak sih? Atau boleh menikah nggak sih? Jadi kalau kemudian kita ngerasa atau didiagnosa punya gangguan mental, apakah kita boleh apa enggak untuk kemudian menikah gitu ya. Nah, ini yang pengen aku luruskan dulu teman-teman. Definisi soal mental health ya atau kesehatan mental. Makanya kenapa disebutnya kalau dalam bahasa Indonesia itu gangguan mental, karena mental itu state, teman-teman. Ya, sama sebenarnya kesehatan fisik juga sama. Dia itu state. State itu keadaan, ya kayak status lah. Jadi kan ada orang yang update status, ya, artinya keadaannya itu state, sementara. Jadi kalau kemudian ditanya, makanya kan istilahnya namanya gangguan mental gitu ya. Jadi ada mental, nah mentalnya lagi terganggu. Nah terganggunya itu nggak selamanya. Terganggunya itu hanya pada state, pada keadaan-keadaan atau status-status tertentu. Sama sebenarnya di fisik juga kan kayak gitu. Tidak selamanya fisik kita prima dan optimal kan gitu ya. Ada juga hal-hal atau keadaan yang state tadi. Kita dalam keadaan state lelah, state sakit ya. Sama mental juga kayak gitu. Tidak selamanya ya kita akan terganggu mentalnya. Nah, makanya istilahnya disebut dengan gangguan mental yang mestinya kita jaga keseimbangannya, atau istilah psikologi itu namanya homeostatis ya, makanya state ya, homeostatis. Pada keadaan state yang bisa ada dalam kendali, kita kadang-kadang keluar kendali. Makanya kalau disebut gangguan mental itu apa, banyak, bahkan stres pun itu gangguan mental. Ketidaknyamanan kita tuh gangguan mental sebetulnya, tapi kan sementara. Dan yang pertanyaan paling pentingnya adalah kita punya kendali apa enggak di situ. Maka terlepas dari gangguan mentalnya itu berat atau ringan, teman-teman selalu butuh support system untuk bertumbuh. Nah, justru ini yang pengen aku bilang. Orang dengan gangguan mental ya yang kemudian kronis atau akut itu juga butuh untuk menikah. Bukan boleh apa enggak, justru butuh untuk menikah. Ada kondisi di mana mental health itu, keseimbangan mental, bahkan keseimbangan fisik, itu bisa dibantu, disupport oleh orang-orang yang kita cintai di sekitarnya. Kan gitu ya. Makanya kemudian kalau ditanya pertanyaannya yang kemudian dominan adalah di bagian bolehkah kemudian orang dengan gangguan mental itu menikah? Ya boleh gitu. Nah, terutama yang kemudian di akhirnya atau ujungnya jadi didiagnosa oleh psikolog atau psikiater ya, dokter spesialis kesehatan jiwa itu ujungnya pakai disorder, ketidakteraturan ya, borderline personality disorder lah, wah banyak pokoknya ujungnya ada pakai disorder. Itu justru butuh banget support system, orang-orang di sekitarnya yang kemudian membantunya untuk hidup lebih baik lagi, kayak gitu teman-teman. Apalagi kalau ternyata gangguan mentalnya hasil self diagnose ya. Asal mendiagnosa yang kemudian teman-teman pikir bahwa aku kayaknya bipolar deh, tapi hasil hasil self diagnose ya, hasil googling gitu ya, hasil nanya atau interaksi sama chat GPT. Apalagi yang kayak gitu mah boleh banget. Jadi gini, bukan hanya orang-orang yang sehat menikah itu, tapi pernikahan itu kan upaya untuk sama-sama bertumbuh bareng. Nah, kondisi mental kita kan tidak selamanya sehat ya, stres, kadang kaget, kadang shock, kadang lagi lelah, juga membuat kita memang tidak stabil. Dalam kondisi state-nya itu tidak baik-baik aja. Kan nggak apa-apa. Bukan berarti jangan atau nggak boleh menikah. Jadi walaupun kemudian di Islam, memang ada kondisi-kondisi yang membuat kita haram untuk menikah. Tapi tidak berarti orang yang terkena gangguan mental itu otomatis. Terus pertanyaannya gini, kalau ternyata kita punya gangguan mental, apakah kemudian sebaiknya kita selesaikan dulu gangguan mental itu sampai benar-benar sembuh? Nah, jawabannya nggak ada yang kayak gitu, teman-teman. Kita tuh tidak pernah bisa benar-benar sembuh. Tadi, karena sifatnya state. Keadaannya bisa berubah-ubah, temporary, sementara bisa berganti. Nah, yang paling penting kemudian adalah kita nemu support system yang pas. Ya lewat pernikahan. Justru seringkali malah pernikahan itu menyembuhkan.
menyembuhkan banyak gangguan mental, pun juga sebaliknya, pernikahan juga malah menyebabkan gangguan kesehatan mental. Makanya, kesehatan mental itu atau gangguan mental itu bukan sebelum yang menyebabkan dia boleh atau nggak boleh menikah, bukan. Justru menikah itu seringkali membuat kita jadi sehat banget mentalnya karena ditopang dan disupport oleh orang yang tepat ya, si someone special ini. Ada juga kebalikannya. Orang-orang yang kemudian menikah yang tadinya sehat afiat ya, kemudian dia keren, achievementnya bagus, ketika menikah malah banyak terganggu kesehatan mentalnya. Nah, makanya tadi pernikahan kita mudah-mudahan di jalur pertumbuhan bersama orang-orang yang tepat di sekitar kita yang membuat diri kita state-nya, mental state-nya selalu terjaga ya, terutama keseimbangan dijaganya itu lewat bersabar dan kemudian bersyukur. Itu ya. Buat teman-teman yang kemudian kesulitan untuk menjaga kesehatan mentalnya, ngerasa butuh untuk menyelesaikan sebelum menikah, yang mending konseling aja ke aku yuk, atau ke Sintesa Wellness. Kita punya banyak psikolog dan konselor. Atau teman-teman kemudian beli buku Membangun Keluarga ya, di Sintesa Wellness juga ada gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe kalau teman-teman belum, dan share ke orang-orang yang ngerasa nggak layak gara-gara gangguan mental. Enggak. Setiap orang itu pasti terganggu mentalnya. Ada saat-saat atau momen-momen tertentu terganggu mentalnya, dan bukan berarti nggak boleh nikah. Justru menikah seringkali malah jadi solusi kestabilan kesehatan mental kita. Ya, pamit mundur ya, Zian Permana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.